Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dari Babu Menjadi Madu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So, let's begin. Siapa suruh usil? Jawabku. Tapi Mbak juga yang ngajari Dewi selalu usil. Enak aja. Mana ada Mbak ngajari usil pada adiknya? Ada dong, Mbak orangnya. Buktinya Mbak semalaman usil dengan memasukkan daun soka ke mulutku. Ungkitnya. Siapa suruh melongo? Ucapku tak mau kalah. Ih, Mbak jahat. Kembali dia mencoba mencubitku. Dan kembali pula aku menghindari cubitannya. Kami berdua bercanda tertawa lepas, layaknya sepasang burung-burung yang berterbangan di atas kami. Dari kejauhan tampak orang-orang menatap kami yang bergurau seperti anak kecil yang sedang berbejajan dari neneknya sepulang dari pasar. Iya, kerinduan ini akhirnya terobati juga batinku. Dan ketika aku berhenti, dia segera saja menipuku dengan sandalnya, seperti pencuri yang tertangkap basah. Dewi memang lucu. Nyerah deh, ucapku. Sebel deh. Masa setiap kali aku dikerjain sama Mbak? Rajuknya Dewi mendengus, bibirnya menyenceng ke kiri. Tambah cakep aja deh kalau adikku lagi ngambek, rayuku kemudian. Akhirnya dia pun tersenyum. Dek, kamu kenal lelaki itu gak? Jariku menunjuk seseorang lelaki yang tengah memarkir sepeda motornya di depan warung makan. Dia kan kakak kelasku, ucapku kemudian. Iya, aku pernah melihat dia kok. Tapi kayaknya dia tukang ojek deh. Aku sering melihat dia di pertigaan Gombong, jawab Devi sambil keningnya berkerut memastikan dari kejauhan. Oh, sekarang dia jadi tukang ojek ya? Tanyaku. Gak salah. Bener, iya kok. Temanku juga pernah naik ojeknya, balas Dewi mengingat-ingat. Sesaat aku terdiam. Pandanganku kembali pada air laut yang bergelombang, bergulung-gulung dan bersautan. Dalam diam, adikku memperhatikan diamku. Dia mengetahui kalau mbaknya sedang memikirkan sesuatu yang serius. Dan memang, pikiranku sedang teringat mimpi yang semalam. Ingin aku sampaikan padanya. Siapa tahu dia ada pendapat atau masukan untukku. Bisikku dalam hati. Walau usianya lebih muda dariku, namun terkadang pikirannya mampu berpikiran dewasa. Aku yakin itu. Sambil duduk di batu yang besar dan agak tinggi, tatapanku jauh menelusuri lautan yang berwarna biru. Jauh di ujung lautan terlihat kecilnya perahu para nelayan. Dan di dekat sini, kerudung kami berdua melambai-lambai, bagai menari-nari diterpa angin laut. Deru ombak sama sekali tak membuatku lupa akan mimpiku semalam. Mataku terpejam sesaat ketika bayangan kedua orang tua kami kembali menari-nari di ujung kelopak mata. Raut wajahku berubah seketika. Itu yang Dewi sadari, katanya. Loh, ada apa Mbak? Kok jadi serius gitu? Ada masalah? Tanyanya. Aku menggeleng pelan, tersenyum. Walau mata mulai terasa hangat, Dewi jadi kikuk di depanku. Dek, semalam aku mimpi bertemu sama ayah dan ibu, jawabku dengan suara agak parau. Mereka berdua berpakaian serba cantik dan putih bersih.
Lalu mereka menyuruhku untuk singgah di rumah cantiknya. Jelasku. Kira-kira kalau menurut pendapatmu, apa maksud dari mimpiku tadi ya, Dek? Tanyaku, berharap dia bisa menafsirkannya. Oh, alangkah beruntungnya, Mbak. Aku jarang lo ditemui oleh ayah, ibu dalam mimpi, jawab Dewi. Mungkin mereka rindu kita, Mbak. Bagaimana kalau nanti kita ziarah ke makamnya? Usul Dewi. Aku mengangguk setuju. Dia memang paham akan kerinduanku. Nanti kita mampir ke pasar pagi beli bunga ya, Mbak? Iya, Dek. Tak terasa sudah 1 jam kami duduk-duduk di bebatuan besar. Dia bangun dari bebatuan tersebut. Matanya menatap tajam beberapa ekor yingking. Yingking itu kepiting laut yang berlari menuju lubangnya masing-masing. Dia yang usil mencoba untuk menangkap hewan lincah tersebut. Namun sayang, hewan-hewan kecil itu justru lebih jago berlari daripada dirinya. Nafasnya naik turun terengah-engah karena berlari-lari mengejar beberapa hewan yang sama. Namun sayang, tak satu pun yingking yang tertangkap olehnya. Aku menggeleng kepala, heran dengan tingkahnya. Sambil berlari dia seolah menjerit-jerit kegeriangan. Tak seberapa jauh dari tempatku duduk, terlihat sepasang kekasih tengah duduk berduaan, sambil lengan sang lelaki melingkar di tubuh wanita itu. Aku menghela nafas, dalam hati aku beristighfar, lalu berucap, Nauzubillah min dzalik ya Allah, semoga engkau jauhkan aku dari perbuatan buruk seperti itu. Aku benar-benar takut kalau sampai perbuatan seperti itu terjadi pada diriku dan adikku. Segera aku alihkan pandanganku ke arah lain. Rasanya tak enak menatap manusia yang bukan mahramnya berduaan. Sebagai sesama wanita, terus terang aku takut jika hal ini terjadi pada kami berdua. Makhluk kecil yang berusaha mencintai perintah Robnya dan ingin menjauhi larangannya. Aku masih diam, duduk di atas batu sambil menatap lautan yang membentang, ditemani angin yang membelai-belai jilbabku tiada henti. Dan satu yang tak luput dari ingatanku, yaitu tentang keadaan Mbak Sally. Kira-kira sedang apa beliau di sana ya? Apakah Mas Raihan bisa mengatasi kesulitan untuk mendorong istrinya? Ya Rob, semoga saja mereka semua baik-baik saja. Aku yakin Mas Raihan dan Mbak Sally mampu melaksanakan umrohnya kali ini, pikirku dalam hati. Memang ini bukan untuk yang pertama kalinya bagi Mas Raihan, namun ini yang pertama kali beliau berumroh dengan sang istri. Dan inilah kali pertama Mbak Sally gak berumroh setelah penantian panjang dan melelahkannya. Perlahan aku mendesah. Perasaan rindu mulai menyapa aku. Walau baru 4 hari berpisah, rindu akan gurau tawa dan suaranya. Aku benar-benar rindu mereka. Ya Allah, semoga saja Engkau lindungi mereka semua. Amin. Doaku dalam hati. Matahari mulai naik dan aku masih tetap duduk di bebatuan besar sambil menatap cerianya. Hingga tak lama kemudian Dewi memekik memanggilku dari kejauhan. Mbak, sini. Tangannya melambai-lambai, tubuhnya meloncat-loncat kegirangan, membuatku penasaran dengan kelakuannya yang berjingkrak-jingkrak seperti anak kecil. Aku melangkahkan kaki sambil mengusap-ngusap pasir yang menempel di celana. Dengan pikiran sekarang penasaran. Ada apa sih sebenarnya? Dia memang ada-ada saja, pikirku. Segera aku berlari mendekatinya. Mbak, lihat. Aku dapat wurutuk. Wurutuk hewan laut yang bentuknya unik, dan jika digoreng warnanya akan berubah kemerahan. Aku terpana melihat hewan kecil yang berwarna kehitaman berada di telapak tangannya. Hewan kecil itu menggeliat seakan hendak meronta dan melepaskan diri dari tangan. Semakin hewan itu meronta, dia justru semakin kencang menggenggamnya. Iba aku menatapnya. Lepasin dek, kasihan itu, kataku. Loh,
Mau tak bawa pulang, Mbak? Digoreng ah, jawabnya dengan enteng. Ya kalau banyak sih gak apa-apa deh, tapi ini kan hanya satu. Cuma seekor, dimakan juga gak rata. Memangnya kamu saja yang mau makan? Aku sama nenek gak dikasih gitu. Ah sudahlah, lepaskan dia, kasihan. Rayuku lagi agar melepaskan hewan kecil tersebut. Seperti anak kecil, dia mengelus-ngelus hewan tersebut, lalu perlahan dia menuruti nasihatku. Mungkin dengan berat hati, perlahan dia melepas binatang kecil itu. Aku menatap lega. Hewan laut itu perlahan berjalan merongrong pasir basah, dan akhirnya lenyap di telan pasir basah. Kita pulang dek, bentar lagi mbak, jawab Dewi sambil menggambar tanda hati di pasir dengan sebuah kayu kering. Ayo, love buat siapa tuh? Selidikku setelah melihat tanda love bergambar cantik di bawah bayangan tubuhku. Empat tanda hati dijadikan satu, mirip bunga sepatu yang tengah mekar. Cantik. Masing-masing bunga itu ada nama-nama yang membuat dia tersenyum. Wajahnya yang kemerahan karena sinar mentari membuatnya bertambah manis. Terima kasih dek, ucapku kala terlihat namaku di salah satu tanda hati itu. Yang lainnya ada nama ayah, ibu, dan nenek. Kok gak ada kamu dek? Tanyaku. Mbak, bunga ini kan ada di dalam hatiku, jawabnya sambil tersenyum. Namun aku tahu di balik senyum itu dia juga merindukan ayah dan ibu. Aku menghela nafas. Mataku terpejam sesaat. Sengaja ku biarkan anganku menerawang menelusuri masa lalu. Saat aku berada di atas delman, di pangkuan sang bunda, 17 tahun yang silam. Hanya itu yang mampu aku ingat dalam memori ingatanku. Aku duduk di atas pangkuan ibu, sementara Dewi dipangku oleh ayah. Saat itu usia Dewi belum genap 1 tahun. Kami akan mengantar ayah ke stasiun Gombong untuk bekerja di Kota Kembang, Bandung. Ayahku adalah seorang pegawai pabrik. Ya, pegawai pabrik sepatu di Cibaduyut waktu itu. Di atas delman kami masih bercengkrama. Aku ingat ayah waktu itu dipipisin oleh Dewi sehingga celananya yang panjang itu basah. Ayah dan ibu tertawa, namun Dewi justru menangis. Mungkin dia merasa tak nyaman dengan keadaannya yang basah, atau takut karena telah membuat basah celana orang tua. Aku tak tahu lah mengapa bocah itu menangis. Walah dok, bapak disangoni sayur bayam ya. Duh, anakku, ayah dikasih sayur bening ya. Gurau ayah sambil membuka celana Dewi untuk diganti dengan celana yang kering. Aku melihat ayah begitu sayang pada kami. Beliau tidak marah pada Dewi yang sudah membuat bau pesing dan basah celana panjangnya. Malah ayah tertawa riang. Itulah momen terakhir kami di delman, di gedung stasiun Gombong. Dan saat ayahku menaiki gerbong kereta, kami melambai-lambaikan tangan tanda perpisahan. Dan tanpa kami ketahui, saat itulah lambaian tangan perpisahan untuk selamanya dari kami untuk ayah tercinta. Karena 4 jam setelah itu, saat kami semua telah kembali ke rumah, saat kami tengah tertawa, bercanda, berkumpul bersama orang-orang dan tetangga, saat kami melihat Dewi belajar berjalan, seorang tetangga kami membawa kabar bahwa telah terjadi kecelakaan kereta api jurusan Bandung. Melalui radio ibu mendengarkan siaran langsung tersebut. Beliau menjerit saat seorang penyiar radio menyebut nama-nama korban yang meninggal dunia. Dan nama ayahku adalah salah satunya. Beliau tak sadarkan diri sampai lama. Tetangga ribut, nenek kalut. Aku risau di sebelah tubuh ibu yang tergeletak lemah, sangat tak berdaya. Mbak, kita pulang. Seketika aku terperanjat.
Suara Dewi membuyarkan lamunanku. Ku coba menyeka air mata yang menitik di pipi. Dia menatapku aneh. Mungkin heran melihatku menangis di pundaknya. Aku terisak pelan. Dia menepuk-nepuk bahuku saling menguatkan. Tak lama kemudian kami berjalan menyusuri air laut dan membiarkan air asin itu menjilat-jilat kaki telanjang kami. Sambil bergadengan namun saling diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Sinar mentarinya begitu hangat. Sangat kasih sayang kami berdua. Walau orang tua kami telah tiada, namun Allah Maha Adil. Ia menjaga nenekku demi berlangsungnya kehidupan kami. Maka kami sangat bersyukur kepadanya. Kami akan berusaha untuk menjaga nenek seperti dulu sewaktu kami masih kecil-kecil. Jangan lupa nanti beli bunga ya, Mbak, ucap Dewi mengingatkan. Iya adik, kita pulang sekarang, tanyaku. Iya Mbak. Kedua pasangan itu mereka masih di sana. Bahkan berdatangan yang lainnya bersama pasangannya juga. Padahal banyak di antara mereka yang masih kecil. Namun mengapa pula mereka sudah berani berpegangan tangan? Astagfirullah. Batu-batu besar itu seolah melambai-lambai mengucap perpisahan pada kami. Kembali kupakai sendal karena pasir mulai panas. Dan dari warung makan, aku mendengar suara orang bersuit-suit pada kami berdua. In, apa kabar? Seorang lelaki menyapa aku seketika aku menoleh. Baik mas, terima kasih, jawabku. Kamu lupa sama aku ya? Kembali lelaki itu berkata. Lalu dia keluar dari warung itu dan berjalan ke arah kami. Akhirnya terpaksa kami berbincang sesaat. Setelah itu kami beranjak pulang dengan menaiki mobil berwarna kuning, jurusan pertahanan. Di dalam mobil belum ada satu orang pun penumpang. Kami memilih duduk di depan. Tak lama kemudian datang para penumpang yang lainnya, sehingga mobil pun penuh. Perlahan sopir mengendarai mobil angkut tersebut. Untuk yang terakhir kalinya, aku menatap pegunungan yang hijau itu. Dalam hati aku berkata, terima kasih Allah. Hari ini aku telah menatap indahnya laut serta pegununganmu. Petanahan, petanahan. Suara cemeng sang kernet memanggil-manggil penumpang yang menanti di pinggir jalan. Tak lama kemudian aku mengeluarkan uang dari dompet. Kami akan berhenti di pasar pagi sebentar lagi. Kiri, seruku pada sang sopir. Tepat di depan pasar pagi kami berdua menuruni mobil angkot tersebut. Kusodorkan ongkos kami berdua pada sang kernet. Lalu kami melangkah menuju ke dalam pasar. Langkah kaki langsung tertuju pada seorang wanita penjual kembang yang masih tetangga dekat kami. Mak, mau beli kembang buat ziarah kubur? Ucapku pada wanita itu. Aku telah terbiasa memanggilnya dengan sebutan mak. Itu karena rumah kami sangat dekat. Kami bertetangga dengan beliau. Wanita separuh baya itu dengan cepat membungkuskan kembang yang aku maksud. Dewi mengekor di belakangku. Kamu kapan pulang, In? Tanya mak padaku. Kemarin pagi, mak, jawabku. Kami sempat berbincang sesaat. Lalu setelah semua kembang siap, lekas-lekas aku membayarnya. Onde ini Cahayu, mampir sini. Dulu nenekmu suka beli apem sama aku, ucap Mbok Tar penjual jajanan pasar. Hei, bagaimana kabar nenek Cahayu? Kamu baru pulang toh? Pantesan gak pernah ngeliat kamu. Wah, udah tambah cantik saja cucunya Mbak Sum ya. Yukar. Kini Mbok Tar berbicara dengan Mbok Sanem, penjual tempe di sebelahnya. Aku masih diam menatapnya sambil tersenyum, kemudian menjawab semua satu persatu pertanyaan yang terlontar padaku. Mbak, ada bawa uang lebih gak? Tanya Dewi malu-malu. Aku tersenyum menatapnya sambil merogoh dompet di saku celana panjang. Ada? Kamu mau beli apa? Jawabku sambil menyerahkan uang selembar 100 ribuan. Aku mau masak yang spesial buat Mbak, jawabnya.
Dia menuju ke utara, yaitu di tempat-tempat pembeli daging, ayam atau juga ikan. Kembali aku menatap onde-onde di depanku. Onde-ondenya 5.000 mbok, yang lainnya campur-campur 5.000 juga ya, kataku pada Mbok Tar. Tak lama kemudian aku berjalan menghampiri Dewi yang tengah memilih-milih ikan. Dia tampak senang sambil memilih. Dia menawar-nawar harganya dengan ramah. Aku menggeleng mendengar dia lincah menawar, merayu pedagang tepatnya. Sayur, ayam, jajan ikan dan kembang semua sudah di tangan. Kami pun bergegas pulang. Kembali kami menyetop mobil angkot berwarna kuning. Di dalam mobil dia bersemangat menceritakan tentang masakan yang akan dimasaknya jika tiba di rumah nanti. Iya deh, yang penting jangan keasinan aja. Masakan apa saja Mbak suka kok. Apalagi yang mau masak kan Dinda tercinta, jawabku sambil mencubit hidungnya yang agak mancung dariku. Dia mengaduh, namun tampak dia merona. Mungkin dia benar-benar bahagia karena kami jarang bertemu. Terakhir kami bertemu 6 bulan yang lalu, sewaktu Mbak Selim menyuruh mereka datang ke Jakarta. Kiri, pekik Dewi pada sang kernet. Kami turun dan segera membayar ongkosnya. Wah, Iin kapan pulang? Tanya salah satu tetangga kami. Kebetulan dia sedang mencari daun melinjo muda di pekarangan untuk disayur. Semalam yuk. Apa kabar keluarga? Kami bersalaman saling bertanya kabar. Dia seorang petani yang nyambil membuat gula Jawa. Suaminya sangat rajin mengambil air nira. Tak lama kemudian kami kembali berjalan. Kali ini tinggal melewati 4 rumah untuk sampai ke rumahku. Mbak, kita jalan melalui belakang rumah saja ya. Kenapa? Tanyaku heran. Soalnya nanti kalau lewat depan kita nggak sampai-sampai rumah. Tuh, di lincaknya Yu Binti banyak orang. Nanti mereka nanya ini, itu, semuanya pokoknya. Lalu kita berhenti lagi. Bisa-bisa ikanku bau deh. Jawabnya aku tertawa melihat kelakuannya. Iya deh Mbak, nurut aja. Kami lewat belakang rumah dan sampai dengan lebih cepat. Ya, begitulah hidup di desa. Jika ada kabar sedikit saja, akan lebih cepat diterima masyarakat luas, baik kabar baik maupun kabar jelek. Aku masih ingat zaman dulu sewaktu ada kabar dari Bikamti. Dia dari Arab Saudi dan pulang dengan perut besar. Wah, satu kampung geger karena kabar tersebut. Dan hampir saja Bikamti bunuh diri karena tak tahan dengan suara-suara sumbang warga kampung. Assalamualaikum. Tampak di dapur nenek segera menjawab salam kami. Masak apa nek? Tanyaku saat nenek terlihat agak sibuk memindahkan panci-panci ke atas kompor bergantian. Bubur kacang hijau cuk. Cuk itu untuk sebutan putu atau cucu. Jawab nenek mendengar bubur kacang hijau. Anganku langsung membayangkan kelezatannya. Nek, hari ini aku yang masak ya? Setelah Dewi, nenek diam sesaat mungkin heran. Kau tumben, memangnya mau masak apa? Tanya nenek penasaran. Dewi pun segera mengeluarkan semua belanjaan yang baru saja dibelinya di pasar pagi. Kembali nenek heran menatap belanjaan itu. Ada ayam, ikan, kentang, sayur, juga jajanan pasar. Dan nenek mengambil bungkusan jajanan pasar. Ada salam dari Mbok Tar, Nek, ucapku kemudian sebelum aku melangkah ke kamar untuk mengambil handuk dan peralatan mandi. Nenek mengangguk. Tak lama kemudian beliau menolong Dewi menyiangi sisik ikan. Mereka berdua terlihat kompak dalam bekerja. Mau ditolong apa dek? Tanyaku. Gak usah mbak, kan tadi sudah bilang hari ini aku yang akan masak. Jadi mbak sama nenek tak perlu repot-repot nolong aku ya? Jawabnya antusias. Kami berdua pun masuk ke kamar. Nenek ikut membongkar tas dan koperku yang baru sempat dibuka. Setelah semua selesai, kami membagi-bagikan oleh-oleh pada tetangga. Nenek kebagian kain batik sama baju kebaya, serta kerudung hijau tua. Dewi juga kebagian alat-alat tulis, baju dan jam tangan. Sambil membongkar dan membereskan baju-baju, aku dan nenek bercerita ria. Untuk Biras dan Nur juga ada. Mereka aku belikan susu dan baju-baju daster untuk Biras.
Kuutarakan pada nenek kalau kami bertiga akan pergi ziarah ke makam orang tua nanti. Nenek mengiyakan ucapanku. Katanya nurut pada kami. Bau aroma masakan Dewi sungguh membuat perutku semakin keroncongan. Ku hampiri dia di dapur. Tampak dia tengah mengerus sambal di cobek batu yang lebar. Aku menggeleng. Heran dengannya yang rajin memasak. Tak seperti remaja pada umumnya yang hanya suka makan namun terkadang tak tahu cara memasaknya. Sudah matang belum, Dek? Aku sudah lapar sekali nih. Padahal belum lama ini aku ada makan onde-onde sama apem. Tapi bau masakanmu membuat perutku meraung-raung minta segera diisi ya. Ucapku sambil mencomot sayur di atas saringan lalu kucowel dengan sambal terasi. Sudah kok Mbak, tinggal nyiapin di meja aja, jawab Dewi sambil menyeka keringat di dahi. Segera aku menolongnya menyiapkan masakan di ruang makan. Banyak lauk siang ini. Nenekku melongo melihat deretan masakan di atas meja. Masya Allah cu, mbok yo aja foya-foya begini. Sekali aja kok nek, sekali-kali doang. Kan mumpung ada bos di sini. Jawabnya sambil nyengir menatapku. Aku hanya tersenyum menggelengkan kepala. Heran melihat Dewi yang terlihat tak lelah memasak sekaligus membereskan perkakasnya. Enak gak Mbak? Komen dong, kan biar adikmu lebih rajin lagi memasak. Ucapnya manja, dia ingin tahu pendapatku tentang masakannya. Enak kok Dek. Sungguh, aku hari ini makan banyak sekali. Kuacungkan jempolku padanya seketika dia merona. Cucu siapa dulu? Dewi melirik nenek yang tengah makan ikan goreng dengan tangan. Nggak bisa masak apa enggak? Malu-maluin wong tuane toh putu? Nggak bisa masak apa nggak malu-maluin orang tuanya? Jawab nenek. Mbak nambah lagi dong. Dia mencoba mengambilkan nasi, tapi aku menolak. Sengaja aku tepuk-tepuk perutku memberitahukan kalau aku sudah kenyang. Ya, memang hari ini aku makan banyak sekali. Enak dan gurih. Apalagi kami makan bersama-sama. Jarang sekali ada kesempatan seperti ini. Biras masuk ke dapur mencari sumber bau sambal terasi. Bi, sambalnya ada di sini. Panggil Dewi. Biras pun mendekati kami. Nur yang ada di gendongan segera turun melihat Dewi. Sekalian sama nasinya Bi. Biras pun mengambil nasi sendiri. Sudah biasa. Sudah seperti rumah sendiri. Kami sudah pun menganggap dia seperti keluarga kami. Jam 3 sore kami bertiga bertolak ke pemakaman. Jarak antara rumah dengan tanah perkuburan tak seberapa jauh. Hanya perlu waktu 15 menit jika berjalan kaki. Sesampainya di pemakaman, kami bertiga langsung mengucapkan doa ziarah kubur. Rindu pada ibu mengakibatkan ujung mataku sedikit basah oleh buliran sebening kristal. Nenek sibuk mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di atas tanah makam kakek. Ya, Dewi juga tengah menabur bunga di atas makam ayah. Maka mereka bertiga berderetan. Jadi kami tak berpencar mencarinya. Nenek juga sibuk membersihkan makam bergantian. Semua rumput-rumput yang tumbuh di atas makam dicabuti sampai bersih. Kami semua diam, sibuk dengan pikiran masing-masing sambil membersihkan rumput-rumput liar itu. Dewi terlihat sedang menyeka air mata dengan ujung kerudungnya. Lalu aku tepuk-tepuk bahunya menguatkan hati. Dia mengangguk. Namun nenek terlihat begitu tegar. Tak terlihat pun kesedihan di wajahnya. Aku genggam tangan Dewi lalu kami pun beranjak pulang. Dek, jangan sedih. Kan ada nenek sama Mbak, ucapku. Iya Mbak, maaf. Saya khilaf. Saya benar-benar rindu sama ibu, jawab Dewi kemudian. Sesampainya di rumah kami masing-masing langsung ke sumur. Sudah menjadi adat di desa kami. Apabila di antara warga yang pulang ziarah kubur, hendaknya sebelum ia masuk ke rumah masing-masing, dianjurkan untuk membasuh kaki atau mandi. Jika tidak berbuat demikian, akan ada kejadian yang tidak diinginkan.
seperti kesurupan setan dan lain-lain. Katanya sih, karena hal seperti itu sebenarnya jarang terjadi. Karena masyarakat sangat patuh pada adat di kampung kami. Itu hanya mitos di desa kami yang tidak boleh terlalu dipercaya kejadian yang pernah menimpa satu atau dua orang. Mungkin tiada kaitannya. Masyarakat yang pulang dari kubur yang tak membasuh kaki, lalu kerasukan makhluk halus. Mungkin hanya pas kebetulan saja. Namun karena waktu kesurupannya itu terjadi sesudah mereka pulang dari ziarah kubur, maka mereka mengaitkan kejadian tersebut dengan kotornya kaki karena telah menginjak tanah perkuburan. Maka timbullah aturan baru dalam desa kami. Bagi siapapun yang pulang dari tanah kuburan, harus cuci kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Bagi masyarakat umum, mereka mempercayai mitos tersebut. Namun bagi mereka yang percaya pada Allah semata, mereka tak percaya pada mitos-mitos seperti ini. Pernah suatu hari di desa kami terjadi tragedi yang lumayan mengerikan, yang mengakibatkan warganya saling memutarbalikkan fakta tentang mitos. Jadi ceritanya begini. Zaman dahulu, desa kami sangat percaya pada sesaji. Leluhur mengajarkan pada anak cucunya untuk selalu menaati setiap adat di desa kami. Dari hitung-menghitung tanggal lahir bila akan mengadakan hajatan. Misalnya bila akan menikah, pasangan calon pengantin akan dihitung hari neptunya. Hitungan neptu yaitu tanggal, hari, dan tahun ajaran Jawa. Misalkan bila si calon suami lahir hari Minggu Pon, maka hendaknya dia mencari calon istri yang lahirnya Jumat Kliwon atau lainnya. Bisa juga si calon suami lahir di bulan Syuro, maka setidaknya jangan memilih wanita yang lahir bulan Syuro juga. Karena menurut hitungan orang kuno zaman dulu, kelak tiada kecocokan dalam berumah tangga. Bisa juga rezekinya sedikit atau sakit-sakitan terus, dan lain sebagainya. Ini katanya loh. Jangan dipercaya sebab rezeki, kematian dan segala sesuatunya telah diatur oleh Allah. Yakin itu. Atau jika hendak membangun rumah, setidaknya jangan di bulan Safar. Bulan besar katanya lebih baik. Kalau mau menanam padi di sawah, jangan pada hari kelahiran anak. Tidak kuat, bisa-bisa anak kita akan sakit-sakitan, dan lain sebagainya yang terkadang ribut menghitung ini dan itu. Begitu juga ada warga menginjakan kaki di perkuburan. Mereka disuruh mencuci kaki atau lebih bagusnya mandi sebelum menginjakan kaki ke dalam rumah. Katanya agar tak ada setan yang mengikuti langkah kakinya. Sebab jika setan ikut masuk ke rumah akan membuat malapetaka seperti kesurupan dan sakit. Ya, seperti itulah hingga datanglah seorang ustadz muda dari pegunungan Kulon. Beliau secara terang-terangan menantang adat, mitos, dan tata cara yang telah sedia ada di desa kami. Dengan dalih bahwa manusia yang percaya akan adanya adat kejawen adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menduakan Tuhan. Dan di suatu hari beliau menikah dengan salah satu gadis di desa kami. Setelah menikah, beliau dikaruniakan 2 orang putra. Beliau sangat taat beriman dan rajin mencari rezeki. Beliau tak malu menjajakan jajanan anak-anak seperti cilok, somai, dengan mengendarai sepeda ontelnya hingga sukses. Beliau bisa membangun rumah dengan hanya berjualan makanan itu. Masyarakat kampung sangat menghargai, bahkan salut dengan kegigihan ustadz muda tersebut. Dan di suatu hari, ustadz itu membangun rumah. Lagi-lagi beliau tidak mengendahkan adat desa kami. Beliau tak mencari hari dan bulan yang baik untuk membangun rumah tersebut. Beliau juga berani mengambil batu leluhur sebagai ganjalan kaki setelah ia berwudu di sumurnya. Sehari, seminggu, sebulan, tiada apa-apa yang terjadi dengan keluarganya. Semua aman-aman saja. Namun setelah agak lama, perlahan-lahan ustadz tersebut sering sakit-sakitan. Bahkan perutnya membuncit seperti wanita tengah mengandung tua. Maka warga dan para tetua menyimpulkan bahwa penyakitnya karena balasan dari sifat kesembronoan atau sifat tidak sopan pada leluhur kami. Akhirnya ustadz tersebut meninggal dunia. Sebagian warga percaya pada tetua yang selalu menghitung dan percaya pada tata cara zaman leluhur. Namun sebagian warga percaya bahwa kematiannya karena sakit tumor dan sudah menjadi takdirnya memiliki usia yang pendek.
Ya, begitulah sekelumit kisah adat istiadat di desa kami, yang kebanyakan masih mempercayai naluri kejawen. Jawa banget pokoknya. "Mbak, ambilkan handuk," teriak Dewi lagi-lagi membuyarkan lamunanku. "Iya." Segera aku bergerak menuju tempat jemuran baju. Kami bergantian mandi, dan aku yang terakhir. Setelah mandi kami semua masing-masing sholat asar. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Seminggu sudah aku di kampung. Walau rasa hati belum puas menikmati indahnya suasana kampung. Bagaimanapun juga aku harus kembali ke Jakarta untuk menyambut Mbak Sally pulang umroh. Seminggu di Jawa bagai sehari terasa. Waktu berlalu begitu cepat tanpa ku minta. Akhirnya aku harus kembali ke Jakarta. Setelah sampai di stasiun Jatinegara, aku dijemput oleh Pak Surya, ayah Mbak Sally. Dia memberikan kunci rumah anaknya padaku. Terus terang, memasuki rumah ini bagi membuka memori dalam ingatanku 3 tahun silam, di mana aku untuk pertama kalinya mengenal serta memasuki rumah mewah ini. Waktu itu sendirian aku datang ke Jakarta. Tujuannya ingin berkunjung ke rumah teman, sambil mencari kerjaan jika ada. Aku yang tak terbiasa dengan kota metropolitan, akhirnya harus kesana kemari. Bingung karena melihat lautan manusia dan bisingnya suara angkutan kota. Akhirnya aku tersesat di jalan-jalan yang sempit serta berbau busuk. Banyaknya rumah-rumah kumuh dan sampah-sampah basah yang berserakan menambah lagi satu beban dalam pikiranku, yaitu mual yang tak kunjung muntah. Kepala terasa berat, pening, serta kaki terasa sangat lelah. Tuhan, kemana harus kulangkahkan kaki ini? 2 jam tersesat dalam kebingungan. Akhirnya aku kelelahan dan menyerah. Mengingat hari telah malam, ku beranikan diri bertanya pada seorang laki-laki yang tengah mencuci mobilnya di garasi. Setelah aku bertanya alamat pada pria tersebut, dia menjawab bahwa alamat yang akan aku tuju itu ternyata sudah jauh dari tempatnya kini. Kembali aku bingung dan bertanya soal kendaraan apa yang kira-kira akan ku naik untuk segera sampai alamat tersebut. Tampak pria itu mengernyitkan dahi. Mungkin dia tak tahu banyak tentang angkutan kota atau bis-bis umum lainnya. Ya maklum, orang kaya tak biasa menaiki angkutan umum. Dia menyarankan agar aku naik taksi. Sesaat aku menelan ludah, mengingat isi kantongku yang sangat tipis. Dalam hati aku menyesal. Mengapa kemarin aku hanya mengambil uang pas-pasan dari ATM ya? Aku tak menyangka sama sekali kalau kejadian seperti ini akan menimpa aku. Kira-kira berapa ongkos untuk naik taksi ke sana ya, Mas? Tanyaku ragu-ragu. Kembali pria itu mengernyitkan dahi. Aku jadi merasa tak enak. "Kurang lebih 50.000 dek," jawabnya. Aku benar-benar kaget mendengar jumlah ongkosnya. Mengapa lebih mahal dari harga tiket Jawa-Jakarta? Batinku. Kebingunganku akhirnya tercium juga oleh pria tadi, hingga dia menyuruhku untuk diam di tempat. Lalu dia beranjak menemui seseorang wanita yang menemaninya sambil duduk di atas kursi roda. Aku pun menurut. Diam di tempat sambil berdoa semoga ada solusi yang terbaik untukku. Agak lama aku menatap mereka berdua berbincang dari jauh. Akhirnya aku tak lama kemudian pria itu kembali mendekatiku. "Adik mau ke alamat ini?" tanyanya sambil menuju kertas pemberianku. Aku pun mengangguk. "Adik datang dari mana? Ada saudara yang bisa dihubungi gak di Jakarta? Atau setidaknya yang punya telepon? Siapa tahu bisa menjemputmu di sini. Saya akan pinjamkan telepon sama kamu untuk menelpon saudaramu itu." Kembali pria itu membobardirku dengan berbagai pertanyaan. Aku hanya mampu menghela nafas. Bingung. Uang di dompet udah tipis, sedangkan Mbak Lian tak memberiku nomor telepon. Saya nggak ada saudara di sini, Mas. Saya datang dari kampung, dan maaf, uang saya mungkin tak cukup untuk naik taksi. Sedangkan teman juga tak memberikan nomor HP. Jawabku sejujurnya. "Kalau mau nyari mesin ATM di mana ya, Mas?"
Tanyaku kembali, pria itu menyuruhku untuk diam di tempat sebentar. Sementara dia kembali menemui wanita yang duduk di kursi roda. Aku banyak-banyak berdoa dalam hati. Tak lama kemudian dia kembali menghadapku dan berkata, "Tadi saya telah berbincang dengan istri. Kalau mau adik tinggal di sini saja dulu. Nah, besok pagi saya antar ke rumah saudara adik ya," ucapnya lembut di telinga. Alhamdulillah, Allah kabulkan doaku. Ada rasa haru yang seketika menelusuri dada dan pikiranku saat itu. Walau hakikatnya kembali aku bingung antara perasaan tak enak dan takut, karena baru pertama kali aku kenal. Aku pun terdiam sesaat sambil menimbang-nimbang jawaban yang hendak aku berikan padanya. "Ya, semua terserah adik. Saya hanya bisa memberikan solusi begitu. Kalau sekiranya adik tak setuju ya tak apa. Semua keputusan ada di tangan adik," beliau berkata lagi sambil memberesi alat-alat cuci mobilnya. Apa nggak merepotkan keluarga Mas kalau saya menginap di sini?" tanyaku dengan bimbang. "Oh, sama sekali tidak merepotkan. Kami di rumah hanya tinggal berdua saja. Dan kami hanya ingin menolong adik supaya tidak bermalam di jalanan bahaya." Mendengarkan penjelasannya, hatiku semakin terharu. Antara rasa senang karena telah mendapatkan solusi dan rasa tak enak karena akan merepotkan orang lain, serta takut karena belum pengalaman menginap di kota Jakarta membuat hatiku tak menentu. Saya hanya khawatir jika adik meneruskan perjalanan akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Soalnya ini kota metropolitan, dek, bukan di kampung, sambungnya. Lagi-lagi dadaku bergemuruh. Ada rasa nelangsa juga sedikit menyesal. Mengapa harus datang ke kota Jakarta sendirian ya, hingga harus merepotkan orang? Namun juga bahagia sih, karena melalui tangan Allah pula aku mendapatkan bantuannya. Aku benar-benar bersyukur kehadirat ilahi, karena memberikan pertolongan melalui mereka berdua. Jika tidak, tak tahu apa yang akan terjadi padaku malam itu. "Mari masuk, dek," ucap pria baik itu menyadarkan lamunanku. Aku tergagap dan segera mengangkat tas yang berisikan baju-baju ke teras halaman. Kusapa ramah wanita yang duduk di kursi roda, lalu kusalami dengan santun. Namun sayang, perempuan itu diam, acuh, bahkan tatapannya begitu dingin terhadapku. Dalam diam aku jadi semakin tak enak hati pada istrinya. Aku paham akan posisi wanita itu. Mungkin ia tak suka pada tamu yang belum dikenalnya, apalagi sampai menginap. Kembali aku jadi manusia bodoh yang serba salah. Tak lama kemudian kami bertiga memasuki ruang tamu. Ya, dari sanalah awal mula aku memasuki rumah ini. Rumah yang kini bagi rumahku sendiri. Dan dari sana pula lah aku mengenal mereka berdua. Manusia yang berhati malaikat, yang penuh kasih sayang terhadap sesama insan. Mereka berdua pula yang telah menganggap lebih dari seorang pembantu, namun seperti saudara sendiri. Hingga sampai detik ini, 3 tahun lamanya aku bekerja dengan mereka, hidup bersama dalam suka dan duka. Dan aku bersyukur pada Sang Khalik, pada karunia yang indah ini. Terus terang, awal mula bekerja di rumah ini memang tak semudah yang kubayangkan. Banyak cobaan, kesedihan dan pengorbanan hati yang telah kulalui. Sungguh, ini pengalaman dan perjalanan hidup yang mendewasakan. Berkat kesabaran serta uluran tangan Allah Azza wa Jalla, akhirnya aku bisa bertahan dari cobaan yang waktu itu menggelayuti kami semua. Ya, kuakui Mbak Sally tak suka padaku sejak awal pertemuan. Namun seiring bergulirnya waktu, kebenciannya justru berubah menjadi perasaan sayang yang enggan untuk terpisahkan. Setelah memasuki ruang tamu, aku benar-benar terpesona dengan kemewahan rumah mereka. Lampu kristal yang menyinari setiap ruangan sungguh luar biasa cantiknya. Sofa berwarna coklat muda dan empuk, dipadu dengan kusen berwarna keemasan, sungguh menarik sesiapapun yang menatapnya.
Begitu juga dengan lemari kaca yang di dalamnya penuh dengan kaligrafi dan barang-barang antik. Sungguh sangat menawan. Segalanya seolah menyilaukan pandanganku. Akhirnya, aku hanya mampu duduk dan terdiam. Bingung. Apalagi pandangan Mbak Sally padaku. Sinis dan tak ramah sama sekali. Terlihat jelas dia tak suka padaku. Ya, aku paham sih siapa aku dalam istananya. Wanita desa yang tersesat di rimba kota. Di ruangan yang serba cantik ini, kami berdua diam membisu. Dalam diam aku bertanya dalam hati, mengapa wanita ini duduk di kursi roda ya? Apakah dia sakit atau cacat? Mas Rayhan ke dalam. Dia memberisi berkas cuci mobilnya tadi. Tak lama kemudian dia muncul dengan 3 cawan air teh panas. Silakan diminum, Dek, ucapnya ramah. Aku grogi lalu meminum air tersebut dengan tangan agak gemetaran. Entahlah, mungkin aku benar-benar merasa tak enak dengan kebaikan Mas Rayhan. Maaf, hanya ada air ya, Dek. Maklum lagi gak ada pembantu di rumah. Selorohnya aku menelan ludah mendengar ucapan Mas Rayhan. Oh, ternyata punya pembantu toh. Pantesan rumahnya bersih sekali, batinku. Pembantunya kemana, Mas? Tanyaku memecah rasa grogi. Kemarin siang pamitan pulang. Katanya mau ngurus anaknya di kampung. Dan sekarang belum ada gantinya. Saya sendiri bingung mau mencari ganti, Dek. Untuk menjaga istri saya memang harus sabar. Soalnya mereka pada gak betah. Maklum istri saya saat ini tengah sakit. Jadi mungkin berat bagi mereka. Panjang lebar Mas Rayhan bercerita. Mbak Sally masih diam membisu sambil terus memperhatikan aku. Entah apa yang membuatnya merasa heran dengan penampilanku ya. Perempuan kampung dengan baju kurung dan kerudung sederhanakah? Atau jangan-jangan dia cemburu padaku? Aku tak tahu sih. Sungguh, mengapa harus kulalui perasaan tak enak ini ya, batinku. Kalau begitu, biar aku coba untuk bekerja di sini, Mas, ucapku kaku. Mas Rayhan yang tengah meminum air hampir saja tersedak. Mbak Sally yang sedari tadi memperhatikanku pun tiba-tiba mengernyitkan dahi serta memoncongkan bibirnya ke depan. Loh, kamu serius, Dek? Tanya Mas Rayhan. Serius, Mas. Sebenarnya tujuan saya ke Jakarta untuk mencari pekerjaan kok, Mas. Apa saja yang penting halal. Jawabku. Mbak Sally mendesah, matanya terus terarah tajam pada aku. Bagaimana menurut Mama? Kira-kira bisa menerima, Dek? Mas Rayhan diam sejenak. Lalu dia menjulurkan tangannya padaku berharap aku memberitahukan namaku pada mereka. Namaku Insani, Mas, Mbak, jawabku. Panggil saja Iin atau Insan. Nama yang cantik. Bagaimana? Apakah Mama bisa menerima Dek Insan? Ulang Mas Rayhan. Mbak Sally masih saja diam. Mungkin dia sedang berpikir tentang aku. Bisa enggaknya bekerja dengannya sementara dadaku terasa berdebar-debar menanti jawaban dari bibir wanita itu. Ya, dicoba saja, Pak, jawab Mbak Sally singkat. Ada perasaan lega setelah mendengar jawaban dari wanita itu. Walau sebenarnya aku tahu jawaban itu pastilah sangat terpaksa keluar dari bibirnya. Tak lama kemudian Mas Rayhan memintaku untuk mengeluarkan KTP atau surat-surat lainnya yang aku bawa waktu itu. Aku pun menurut. Segera aku keluarkan KTP serta paspor dari dompet. Dia sempat kaget melihat aku memiliki paspor Singapura. Setelah ngobrol kesana kemari dan bertanya ini itu, akhirnya malam itu juga aku diterima bekerja di rumahnya. Permintaan khusus darinya adalah merawat istrinya dengan sabar dan baik. Soal pekerjaan rumah menurutnya jika aku ada waktu. Aku mengiyakan nasihatnya. Ya, malam semakin larut.
Lelaki itu menyuruhku untuk istirahat, sekalian memberitahukan kamar tempat tidurku. Ku ikuti langkahnya menuju sebuah kamar yang lumayan besar. Setelah aku memasuki kamar itu, dia pamit untuk melihat istrinya. Kembali aku mengangguk. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Bye bye.